Loki. Di awal film diperlihatkan ada sebuah kapal yang sedang mengantarkan sebuah mobil. Tak lama muncul kapal besar yang melarang mereka untuk berlayar di sana. Tanpa pilihan lain, kapal kecil tersebut langsung putar balik. Rupanya mobil tadi sudah mengaitkan dirinya di kapal besar tersebut. Ternyata tempat yang ia datangi adalah tempat pabrik minyak yang ada di tengah laut. Mobil itu pun langsung bergegas naik ke atas untuk melihat keadaan. Ternyata mobil tersebut, dia adalah agen mata-mata dari London. Tujuannya ke sini, ia diberi tugas untuk memata-matai sisi gelap dari perusahaan minyak ini. Dan diketahui juga, nama mobil ini bernama Vin McMaster, yang kita panggil saja dengan Vin. Di sini Vin mencurigai salah satu petinggi proyek minyak yang bernama Profesor Zendok. Di sini Vin melihat Zendok melakukan transaksi yang objeknya adalah sebuah kamera. Saat Vin melihat dari dekat, dia ketahuan karena bayangannya yang terlihat dari kobaran api. Dia langsung dikejar oleh semua anak buah Zendok. Vin langsung melaju naik ke atas untuk melarikan diri. Namun sialnya, saat di atas ternyata jalannya buntu dan Vin pun dikepung oleh anak buah Zendok. Di saat tak ada pilihan lain, Vin pun langsung terjun ke bawah untuk melarikan diri. Zendok yang belum puas langsung menurunkan 2 kapal tempur untuk membunuh Vin. Saat sudah beberapa kali tembakan, kira Vin terkena tembakan dan tenggelam. Namun Vin belum mati. Dia berubah ke mode selam dan melarikan diri. Di sini Zendok pun puas dengan mengira bahwa Vin telah tewas dan film Cars 2 pun baru dimulai. Lalu diperlihatkan Meter yang masih di Radiator Springs. Dia menderek mobil yang mogok waktu dia sedang berjalan-jalan. Saat itu, Meter pun melihat McQueen yang sudah pulang dari balapannya. Di sini Meter menyambut McQueen dengan mengajaknya melakukan hal-hal yang seru, seperti jalan di rel kereta api dan membangunkan truk besar yang sedang tertidur. Saat kembali, di sini McQueen meminta Meter untuk menunda acara bermain mereka karena McQueen sendiri dia akan melakukan kencan pertamanya dengan Sally. Malamnya, McQueen pun berkencan dengan Sally. Di sini, McQueen kaget karena pelayannya adalah Meter. Di sini, Meter meminta 2 minuman segar kepada Meter. Saat di dalam, semua orang sedang melihat berita di mana ada mobil yang bernama Miles Axelrod, sebuah mobil yang mengelilingi dunia tanpa GPS. Namun dia juga berhasil mendirikan sebuah pabrik bahan bakar mobil yang bernama Olinol, bahan bakar yang sangat cocok untuk para mobil pembalap. Di sini, Axelrod juga mengundang bintang tamu yang juga seorang pembalap dan tak lain lagi dia bernama Francesco. Di sini Francesco langsung menantang McQueen melalui siaran TV untuk ikut balapan dengannya karena menurutnya dialah yang paling cepat. Di sini juga McQueen berkata bahwa dia mengatakan ikut tantangannya dan menerimanya, dan juga mengatakan Francesco adalah mobil yang rapuh. Dan di sini tim McQueen juga sudah siap untuk kembali ke arena balap. Namun bedanya, Meter ikut balapannya karena Sally yang langsung memintanya kepada McQueen. Dan tak lama, mereka pun langsung OTW ke Jepang. Sesampainya di Jepang, di sini McQueen meminta Meter untuk bertindak sopan dan tidak gegabah. Namun Meter tak menggubrisnya, seperti kepedasan, minum di tempat panggung pidato, dan parahnya lagi, Meter kebocoran oli atau mengompol. Ternyata Vin juga ada di sana. Dia datang ke sana karena ingin bertemu dengan agen rahasia mata-mata Amerika. Dan jumpanya agen mata-mata wanita dari toko yang bernama Holly Sifwell. Mereka memiliki rencana yang sama untuk berjumpa dengan agen mata-mata Amerika. Namun di sini Vin merubah rencananya, di mana yang menemui agen Amerika adalah Sifwell, bukan Vin, karena Vin sendiri melihat ada Zendok di acara ini. Namun musibah menimpa agen mata-mata dari Amerika.
di mana dia dipergoki dan ditabrak oleh anak buah Zendep. Namun agen Amerika itu berhasil menempelkan barang ke tubuh Meter. Saat Meter keluar, Sifwell kaget karena agen Amerika itu adalah Meter. Di sini Sifwell langsung mengajak Meter untuk bertemu di suatu tempat, namun bukan sekarang. Saat bertemu McQueen, Meter juga berkata dia diajak kencan oleh mobil cantik, dan di sini Meter malah mengatakan bahwa Sifwell adalah pacarnya. Singkat cerita, tibalah hari balapan yang akan berlangsung. Balapan pun sangat sengit karena ada dua pembalap yang sangat menonjol, yaitu McQueen dan Francesco. Di tempat lain, Sifwell menghubungi Meter untuk berjumpa dengannya, dan juga ada beberapa mobil yang jebol mesinnya karena terkena pancaran panas dari kamera anak buah Zendep. Di saat itu, Meter mengatakan kata keluar, yang dimana McQueen pun langsung keluar dan meminggir dari jalan sebelumnya. Di saat Finn terpojok oleh anak buah Zendep, dia berhasil mengalahkan semua itu dengan mudah. Di balapan ini sendiri, ternyata pemenangnya adalah Francesco. Saat di panggung pemenang, McQueen melihat Meter dan mendatanginya. Di sini McQueen berkata pada Meter bahwa dia kalah dari balapannya karena Meter. McQueen berkata dia tak butuh Meter dan dia tak butuh bantuan dari Meter. Dan seketika Meter pun menjadi merenung atas kesalahannya. Meter pun memutuskan untuk pulang ke Radiator Springs. Namun ada Finn yang mengajaknya ke suatu tempat, namun berhasil diketahui oleh anak buah Zendep. Mereka pun saling kejar dan saling tembak satu sama lain. Namun saat pesawat Finn datang, Meter yang goblok malah banyak bicara dan hampir tertembak oleh anak buah Zendep. Namun akhirnya mereka pun berhasil lolos. Di tempat lain, ternyata McQueen dan temannya membaca surat yang telah ditulis oleh Meter. Di sini McQueen kaget karena tak menyangka Meter akan melakukan hal sejauh ini. Di dalam pesawat, Sifwell berhasil mengambil barang yang ditempelkan di tubuh Meter. Ternyata barang itu berupa bukti sebuah foto yang berhasil diambil oleh agen Amerika tadi. Di sini Meter mengetahui foto itu, bahwa foto itu berupa mesin paling buruk yang pernah dibuat. Meter juga mengetahui bahwa mesin tersebut selalu mengganti suku cadangnya setiap saat, dan suku cadang itu merupakan suku cadang yang hanya mobil lama saja yang bisa menggunakannya. Di sini Finn kenal orang yang menjual suku cadang tersebut, dan orang tersebut ada di Paris, dan mereka pun OTW ke Paris. Sampainya di Paris, mereka pun mencari teman lama Finn, orang yang telah berkhianat dari kelompok Finn. Dia tak mau berurusan lagi karena dia ingin hidup normal. Saat sudah ketemu, mereka pun saling kejar. Namun mobil tersebut akhirnya tertangkap. Saat diinterogasi, dia kaget saat melihat foto mesin mobil itu. Dia mengatakan tak tahu siapa pemilik mesin itu. Namun mesin itu adalah mesin terburuk yang pernah diciptakan. Dia juga berkata dia adalah penjual suku cadang itu, namun dia tak mengenal sang pembeli karena setiap ingin membeli, dia melakukan lewat telepon. Dia juga berkata mobil yang menggunakan suku cadang itu biasa disebut dengan Lemon, karena mobil Lemon adalah julukan mobil lama yang selalu mengandalkan suku cadang, karena mobil seperti mereka sudah tidak diproduksi lagi. Mobil ini juga mengatakan mobil Lemon juga akan mengadakan pertemuan besar di Porto Corsa, Italia. Tempat balapan selanjutnya akan berlangsung. Kembali ke McQueen. McQueen juga sampai ke Italia, di mana kampung halaman dari Luigi dan Guido. Di sini McQueen berkata pada paman Luigi bahwa dia telah bersalah karena telah bertengkar dengan Meter. Lalu paman Luigi memberi sebuah motivasi agar McQueen tak patah semangat. Di tempat Meter, dia sedang diuji coba untuk penyamaran. Tujuannya untuk masuk ke klub Lemon dan mencari tahu pemilik mesin buruk tadi. Meter yang ragu pun mengiyakan kata-kata dari Finn. Kembali ke McQueen. Saat di balapan, McQueen sedikit tak semangat karena masih merasa bersalah. Di tempat pertemuan para Lemon, Sifwell memancing truk direct untuk mengikutinya agar ada akses Meter untuk berubah dan masuk ke dalam. Saat di dalam, Meter pun kaget karena para petinggi Lemon ternyata
mobil yang sudah tak diproduksi lagi. Dan saat semua sudah siap, ternyata yang datang bukan pemilik mesin buruk tadi, malah Zendep lah perwakilan dari Bos Lemon di sini. Saat semua berkumpul, ternyata Bos Lemon berkata dia tak bisa datang karena suku cadangnya yang ia butuhkan sudah habis dan dia harus menunggu suku cadangnya datang agar dia bisa ke sana. Namun sepertinya itu tidak mungkin karena waktu yang sudah tak sempat. Dia mengatakan, kita bisa menguasai dunia dengan all-in-all. Dengan all-in-all, semua mobil balap akan meledak satu persatu, kata si Bos Lemon. Dan benar saja, hampir semua mobil balap mesinnya meledak karena all-in-all. Lalu Sifel mengetahui bahwa ada pancaran panas dari atas. Dan ternyata itu kamera dari anak buah Zendep, kamera yang ada di awal film tadi. Dan tanpa basa-basi, Finn langsung menuju ke tempat anak buah Zendep. Namun sayangnya dia berhasil ditangkap. Begitu juga dengan Sifel yang juga tertangkap karena ingin mengejar Finn. Di arena balapan, McQueen bisa memenangkan pertandingan. Namun dia kaget karena melihat mobil lain yang tak kunjung datang. Ternyata semua mobil tersebut terkendala oleh mobil lainnya karena tabrakan. Karena saling tabrakan. Di tempat Meter, saat merayakan keberhasilan Lemon, Meter tak sengaja menghancurkan komputer penyamaran miliknya. Sehingga dia akhirnya ketahuan bahwa dia seorang penyusup. Dan tanpa sengaja, Meter mengaktifkan komputer miliknya sehingga tembakan senjata Meter ke arah yang membabi buta. Lalu Meter juga berhasil kabur dengan parasutnya. Saat Meter sudah melihat McQueen, dia berusaha untuk mendatanginya, namun sayangnya dia tertangkap. Singkat cerita, Meter terbangun dengan keadaan terikat. Ternyata dia diikat di dalam menara jam dinding raksasa yang ada di London. Dia di sana disuruh menyaksikan temannya sendiri, yaitu McQueen, untuk melihat detik-detik kematiannya. Namun sayangnya hal itu gagal. Entah kenapa alasannya. Di sini anak buah Zendep, mereka menjalankan rencana di mana saat McQueen mengatakan kata kacau, maka dia secara otomatis akan meledak karena bom yang sudah ditanamkan di dalam tubuh McQueen. Tapi di sini Meter berusaha untuk melarikan diri, namun semua itu gagal. Namun Meter mencobanya kembali dan akhirnya pun berhasil. Ketika sudah bebas, Meter berusaha untuk menyelamatkan Finn dan Sifel, namun Finn menolaknya karena waktu Meter hanya sedikit untuk menyelamatkan McQueen. Meter pun langsung tancap gas untuk masuk ke pits balapan. Di tempat Finn, mereka pun akhirnya bisa meloloskan diri. Namun di situ Finn menemukan suku cadang Meter yang telah dilepas. Di sini mereka baru tahu bahwa rencana anak buah Zendep adalah menaruh bom di tubuh Meter untuk meledakkannya bersama McQueen. Di saat itu Finn menghubungi Meter bahwa bomnya ada di tubuhnya dan bukan di tubuh McQueen. Di saat bersamaan, McQueen datang dan ingin banyak bicara dengan Meter karena kedatangannya. Namun Meter malah menjauh bahwa dia melarang McQueen untuk mendekatinya karena tubuhnya ada bom. Namun McQueen tetap mengejarnya karena dia bingung dengan keadaan yang sedang terjadi. Di saat McQueen mengaitkan dirinya dengan Meter, di saat itu Meter berusaha menjauhi McQueen dengan cara mengaktifkan roket di tubuhnya. Di saat Zendep diketahui Sifel, Zendep berusaha kabur dan menuju kapal. Namun berhasil dihentikan oleh Finn. Dan kapal dari anak buah Zendep juga berhasil diledakkan oleh Finn. Di tempat Sifel menyuruh Meter untuk berhenti. Namun Meter menolaknya karena takut menimbulkan banyak korban. Di saat Meter berhenti, di sini Sifel berusaha menjinakkan bom tersebut. Namun sayangnya bom itu hanya bisa berhenti dengan aktivasi suara, di mana hanya orang yang memasang bom tersebut yang bisa menjinakkannya. Di sini ternyata juga bukan Zendep lah yang memasang bom itu. Tiba-tiba pasukan Lemon datang dan mengepung mereka. Dan tiba-tiba pasukan bantuan pun muncul untuk membantu.
Dan di situ Meter juga baru menyadari siapa dalang dibalik semua ini. Meter pun bergegas pergi ke suatu tempat dengan McQueen dengan mengaktifkan beberapa sistem komputernya seperti mesin roket dan parasut. Ternyata Meter dan McQueen menuju di mana tempat Ratu London menonton balapan. Di sana para polisi kaget karena melihat bom yang ada di tubuh Meter. Di sini Meter pun langsung menuduh Axelrod, di mana baut bom itu bernama Whitworth dan hanya Axelrod lah yang memiliki baut itu, di mana Meter mengetahuinya di Tokyo di saat dia kebocoran oli. Ternyata yang kebocoran oli itu adalah Axelrod karena baut Whitworth itu sendiri tidak diproduksi lagi, dan jika Axelrod ingin mengganti oli itu tidaklah mungkin karena tak ada kunci yang cocok dengan baut Whitworth. Lalu Axelrod pun membuat berita palsu di mana dia sudah dimodifikasi menjadi mobil listrik. Namun semua itu hanyalah kebohongan. Di saat Axelrod sudah disudutkan, bom masih berjalan di mana sebentar lagi akan meledak. Axelrod yang panik langsung menonaktifkan bom tersebut dan berhasil. Di sini Axelrod langsung ditangkap oleh polisi karena terbukti dia dalang dibalik semua ini. Dan di bagian akhir film, semuanya kembali ke Radiator Springs. Di sini Steven mengungkapkan bahwa dia adalah pacar Meter. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Dan di waktu itu juga akhirnya dibuatlah balapan di Radiator Springs sebagai perwakilan penghargaan dari sifat kepahlawanan Meter. Di saat semua melaju kencang, di sini Vin dan Steven pamit untuk pergi. Di sini Meter dikasih permintaan terakhir sebelum mereka pergi. Rupanya yang diminta Meter itu adalah, dan film pun tamat.